Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik kah? Nah, di sini aku punya dua kartu ya, dengan tema adalah siapakah yang jatuh cinta sama kamu atau kagum sama kamu sudah lama, tapi kamu nggak pernah tahu dia siapa. Jadi kayak pengagum rahasia, tapi kamu nggak nyadarin sebelum dia tuh cinta sama kamu. Nah, di sini ada dua kartu. Jika kamu wanita, kamu memilih kartu lelaki ini. Kita mulai dari habis ini ya. Dan buat kamu yang pria, kamu memilih file hijau ini, langsung ke skip ke menit 22. So, kita masuk ke pembacaan. Jangan lupa like, share, subscribe, komen. Buat yang baru gabung, terima kasih. Kita masuk ke pembacaan ya. Dadah. Ada Prince of Wands, Science, atau Six of Swords, Three of Swords, Knight of Swords, Eight of Swords, Di sini ada Eight of This dan ada kartu Three of This. Oke, untuk yang bagian cowok kita udah selesai di sini. Dan bottom of deck-nya ada The Moon. Baiklah. Kita menangkap energinya orang ini itu sangat-sangat misterius. Orangnya tipe-tipe introvert ya. Jadi kalau aku lihat nih ciri-cirinya, dia itu secara pemikiran tidak dewasa, ya, masih tidak dewasa. Untuk umurnya, ya bisa dibilang umurnya itu lebih muda bisa dari kamu, ya, atau sepantaran. Minimalnya nggak jauh-jauh banget lah gitu ya. Aku melihatnya di sini seperti itu. Kemudian kalau aku lihat juga di sini dia tuh secara tindakan pikiran sangat-sangat nggak dewasa. Dia punya keinginan dan memutuskan itu kayak tanpa pikir panjang gitu loh. Orangnya seperti itu ya. Kemudian kalau dari segi fisik dia termasuk orang yang tidak gemuk. Tidak gemuk, ya mungkin berisi sedikit tapi tidak gemuk ya. Dan tinggi ya, kalau aku lihat agak tinggi. Kemudian di sini kalau aku lihat juga orang ini itu fokusnya bekerja untuk masa depan gitu ya. Kehidupan dia itu nggak menjadi lebih baik sih. Maksudnya orang ini sekarang dalam posisi memperbaiki taraf hidup. Banyak kekecewaan di sini, banyak loss ya. Ibaratnya gini, dia suka sama kamu, mungkin kamu udah sama yang lain atau kamu nggak memilih dia gitu. Dia karena dia juga nggak ngomong, tipenya tuh tipe-tipe yang nggak ngomong gitu loh, tipe-tipe nggak ngomong, jadinya apa ya kalau aku lihat, pendiam, kebanyakan kecewa dalam hidup. Kayak menentukan pilihan salah atau ada penyesalan gitu setelah dia memilih. Jadi tiga sword di sini itu patah hati. Orang ini mungkin aja pernah patah hati sama kamu dikarenakan kamu memilih yang lain, atau dia nggak ketemu kamu. Terus begitu udah ketemu, mungkin kondisinya kalian udah nggak single gitu. Ada kayak gitu ya. Ini pengagum kamu sudah lama. Nanti kita baru bahas di sini lingkungannya ya, lingkungan di mana kalian dulu ketemu gitu. Dan di sini aku melihat ada Eight of Wands. Artinya adalah dimana orang ini jujur aja nggak ada arahnya. Adanya tujuan tapi aku nggak tahu rencana ke depan gimana gitu loh.
Yang aku pikirkan dia sedang bekerja keras ya, bekerja keras banget pokoknya untuk prove something, untuk membuktikan sesuatu gitu. Aku ngelihatnya orang ini waktunya bekerja, tapi juga mungkin hasilnya nggak yang signifikan gitu loh. Kalau kamu tanya sekarang ya, dia itu suka gini, bukan mismanagement, tapi dia tuh suka menjalani sesuatu yang sebenarnya hasilnya itu udah dia tahu nggak begitu banyak menguntungkan gitu loh. Cuman orang ini kayak nggak punya terlalu banyak bidang ya. Misalnya kalau dia, karena ini kartunya The Moon, pergerakannya juga nggak begitu cepet gitu ya. Banyak keterbatasan dalam hidupnya. Terus lebih ke spiritual, orangnya spiritual, ibadahnya. Dan aku lihat orang ini kalau menyenangi bidang satu, ya udah itu yang dikerjain gitu loh. Dia mungkin punya hobi, punya apa kayak terabaikan gitu loh. Bukan yang multitasking aku lihatnya. Jadi mesti fokus satu-satu dan pergerakannya sangat-sangat lama gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini lebih seperti kayak orang yang menurut aku itu waktu dia suka sama kamu itu nggak yang diungkapin gitu loh. Kita lihat lagi ya di sini. Ini masih untuk yang bagian cowok ya. Ada di sini aku melihatnya ada 6 koin. 6 koin. Orang ini helpful. Orang ini punya hati nurani tuh sebetulnya tinggi ya. Ibaratnya sosialnya bagus. Pengen jadi center of attraction kadang-kadang. Oh kasihan ya, nih cowok begini kebaikan tapi kayaknya kok jalannya salah, serba banyak limitasi. Kemudian dia nih diam-diam dia di sini itu punya jiwa petarung. Ibaratnya aku tuh pengen stabil hidup aku. Karena di sini ada sisi Ariasnya. Kemudian di sini banyak sekali elemen seperti Taurus ya. Nanti kita lihat di sini ada elemen Virgo. Ya, banyak elemen-elemen yang aku bilang tanah, ada Capricorn gitu. Jadi jiwa pekerjaannya itu banyak gitu loh. Jadi apapun pengelolaan uang ya, bisa jadi dia nih kayak kerjanya ya dalam berbentuk dengan finansial. Aku lihatnya ada kartu Queen of Cups. Queen of Cups di sini menandakan kadang-kadang keputusan yang dibuat terlalu terburu-buru ya, termasuk aku melihat ya dia menentukan pilihan, menentukan sikap apapun itu belakangnya nyesel gitu loh, nggak tahu gimana dia waktu itu mikirnya gimana, kedepannya seperti apa. Nggak matang sih rencananya kalau bilang. Di sini ada Aries lagi ya, ada dominasi ya, dominion dalam arti dia tuh ada perlindungan di diri, dia tuh nggak pernah mau denger apa kata orang loh. Maksudnya kalau kamu ngasih tahu tuh cuman iya aja ya, atau mungkin kamu banyak yang ngomong dia nih gini, dia tuh punya sifat yang kayak aneh gitu sih, I mean like strange, nggak mau banyak bergaul sama orang. Dia tuh bisa loh bergaul tuh cuman hari ini besoknya hilang kayak gitu sih rata-ratanya, karena ini pasif ya, energinya tuh lah ini orang kemana nih kok tiba-tiba hilang, kan kayak datang misterius pergi misterius gitu temun. Kemudian ada kartu The Hermit. Nah kartu The Hermit di sini banyak pertimbangan banget, jadi kamu tuh tahu dia nih orangnya mager gitu loh, cuman datang di kala butuh, abis itu mager, nggak ada lagi perkembangan, gini-gini aja. Dan ini
menurut dia itu ya mendingan aku kayak nggak usah show off deh. Nah, tipe-tipe bukan orang yang show off gitu loh. Jadi ya kamu kalau dia suka sama kamu mana kamu tahu, karena dia nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, kayak pengagum rahasia atau apa, karena ada kartu The Moon di sini. Di sini ada kartu Ten of Discs ya. Ini ada energi Virgo. Sebenarnya dia dari keluarga, mungkin keluarga yang oke ya sebetulnya gitu, tapi dia punya sifat itu rendah hati ya. Dalam hidupnya dia tuh mengejar namanya kestabilan. Mungkin sepanjang hidupnya, mungkin orang tuanya, keluarganya itu mendidik dia dengan yang paling baik lah, dengan kualitas mungkin ya, entah dia kuliahnya di luar, sekolahnya di luar, atau ibaratnya yang terbaik, the best of the best gitu, the best of the best ya. Jadi banyak besar harapan orang ini bakal sukses ke depan gitu. Chariot. Nah, ini kendalanya adalah orang ini kadang-kadang pasang badan, oke lah, memang pasang badan. Cuman maksud aku seperti tidak energi Cancer itu, dia itu melindungi gitu loh, melindungi orang-orang yang menurut dia penting di hidupnya gitu. Dia bisa melindungi mati-matian sih. Kalau dibilang dia sayang keluarga, apapun yang udah jadi miliknya atau di lingkungan dia yang dia sayang itu akan dipertahaninnya gini ya, tambeng gitu. Kalau ini orang tipe-tipe maju terus. Misal ke kamu itu, kamu kayaknya udah bosen deh, maksudnya sama orang ini juga nggak yang deket-deket banget gitu, cuman kok kayak maju terus ke kamu ya, maju terus, maksudnya pendekatannya tuh ada gitu, kayak jengkelin kan, kayak ibaratnya kayak sales datang terus gitu, udah kita tolak datang terus. Nah, ini tipe-tipenya dia yang struggle-nya begitu. Bahkan dia itu ini loh teman-teman, nggak peduli sih. Kalau selama dia sayang sama orang, dia pasti akan ngelindungin banget ini, gitu. Jadi kira-kira di sini aku akan sebutkan ya, mungkin untuk zodiaknya. Nanti kita lanjut sampai akhir. Ada Cancer, kemudian ada Virgo. Di sini juga Virgo, Aries. Queen of Cups itu bisa 3 elemen ya, elemen dari elemen water. Jadi campuran antara Pisces, Scorpio, sama Cancer. Aries, Taurus, Prince of Wands kita skip karena elemennya api ya. Udah Aries tadi udah banyak banget. Ada Aquarius, Libra, kemudian ada di sini King of Wands, itu sama elemen api, energi api. Di sini Sagittarius, ya tuh banyak elemen api ya, Sagittarius, Aries. Di sini ada Virgo lagi dan ada Capricorn. Nah, ini tipe-tipe dan juga Pisces gitu. Tipe-tipe orang yang zodiak orang yang suka sama kamu. Ya, zodiak orang. Ini belum selesai. Kita ngelihat kalian dulu ketemunya di mana ya. Kita lihat dulu. Jadi kita 2 sesi, ada untuk yang dia cowok sama dia cewek. Oke. Di mana kalian bertemu di sini? Ada kartu Prince of Swords. Prince of Swords tempat kalian yang suka komunikasi ya. Komunikasi itu banyak. Dulu tuh lingkungan kalian itu anak muda semua sih. Maksudnya kayak milenial tapi yang dulu ya.
Ada Prince of Cups, berarti di tempat sesuatu yang aku lihat misalnya kantor, sekolah, teman lama ya. Ada kartu The Sun di sini. The Sun itu mengibaratkan yang membuat kamu stabil, yang membuat kamu itu makin banyak ilmu, terus nambah pengetahuan. Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini teman kantor sih, udah pasti teman kantor. Nah, ini ada Seven of Discs, sesuatu tempat yang kamu kayak nyari uang ya, tempat kamu menginikan cita-cita kamu. Pasti sekolah dan kantor sih, sudah pasti. Nah, kesenangan kamu, hobi dan lain-lain. Teman komunitas juga bisa ya, teman komunitas, teman happy, teman nongkrong. Kemudian di sini dia punya sifat muda gitu. Aku ngelihatnya sih dia kayak ini ya teman-teman, suka sejarah. Jadi dia suka art history di satu tempat yang ya aku nggak tahu deh, kayak mungkin komunitas gitu ya, atau kebetulan dia sukanya sejarah, sesuatu yang berbentuk seni, art and history. Kemudian business trip, perjalanan, tempat kantor, kerja atau sekolah sih aku lihatnya. Tapi dia punya hobi di sini sepertinya berbau tentang art history ya. Ya, aku udah pastikan sih, karena banyak pentacles, kemungkinan orang ini kerja pada satu bidang, yaitu berbau dengan finansial gitu. Finansial, kemudian sales, merchandiser dan lain-lain. Aku lihatnya seperti itu, di bidang-bidang yang berbau tentang keuangan. Terus di sini bisa juga berbau dengan air ya, atau kelautan ya, bisa jadi seperti itu. Misalnya pegawai negeri tapi yang berbau dengan laut-laut lah. Kalau aku lihat sih pengalamannya lumayan ya, pengalaman dia lumayan. Kemudian masih ada tenaga lah sekarang nih, masih berdikari gitu loh. Jadi belum yang aku bilang secara finansialnya ini belum oke banget gitu ya. So di sini kira-kira perasaan dia gimana? Dari tadi kan kita belum lihat ya perasaan dia itu seperti apa. Superficiality, wow. Orang ini tuh sebenarnya dia punya standar sendiri ya, pengen punya family yang dipandang orang itu bagus ya, maksudnya keluarga baik-baik. Kalau aku lihat ada game of love di sini lah, permainan game of love itu tarik ulur, kemudian kejar mengejar di sini masuk. Kemudian ada cohesion, itu lebih seperti kayak dia lebih mengerti gitu loh, maunya dia itu keinginan. Jadi kalau misalnya dia suka sama orang ya, itu biasanya akan dia pilih-pilih dulu, nggak yang sembarangan. Terus dia akan mencari orang yang sekiranya itu mensupport dia, mendukung dia, melakukan dengan banyak hal ya. Misalnya dia mau kesini ya udah support aja gitu loh, kamu dukung. Orang ini juga secara pertemanan ya, kalau untuk sama kamu di sini dia tuh pengen menjalin namanya setidaknya nih, walaupun memang mungkin kamu udah berkeluarga atau kamu punya standar yang ya mungkin bukan dia gitu ya pikirannya.
Tapi di sini dia pengen ada namanya pertemanan gitu. Udah lama orang ini suka sama kamu. Kita akan lihat ya. Kira-kira sudah berapa lama? Wow, the lovers teman-teman. Ada angka 6. Ya, mungkin sudah di atas 6 tahun. Orang ini sudah suka sama kamu di atas 6 tahun. Sekarang kita akan lihat apa yang dia mau ungkapkan kepada kamu. I wish I had treat you better. Dia pengen sekali apa ya? Memperlakukan kamu dengan baik. Ya, mungkin dengan cara melepaskan sekarang itu lebih baik. Dia mengetahui kok kalau misalnya kamu di sini mungkin nggak mau diganggu privasinya. Kamu juga nggak nganggap dia juga nggak apa-apa. Terus dia bilang di sini, aku minta maaf ya kalau selama ini aku tuh nggak jujur sama perasaanku sendiri, aku bohong. Terus aku entahlah, tapi perasaan dengan kamu tuh semuanya menjadi clear dan nggak ada toxic sama sekali gitu loh. Kamu nggak mempengaruhi aku yang nggak di sini. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada kabar bagus, pokoknya aku pengen kasih update deh ke kamu. Nah, makanya teman-teman, kalau kamu di sini yang sudah memiliki dan mengetahui ciri-cirinya orangnya kayak gimana, ya kamu samperin aja gitu. Ya, mulai say hello lah. Orang ini kagum sama kamu kok. Niat dia tuh juga nggak macem-macem, minimal pengen ada menjalin hubungan baik gitu. Hubungan baik karena memang kalau aku lihat dia suka sama kamu, tapi kayak nggak diungkapin gitu loh. Karena dia pasif, jadi dia kayak banyak loss mengenai kesempatan gitu. Jujur ini bagian kelupaan buat kamu yang cewek-cewek. Kira-kira pengagum rahasia kamu siapa sih inisialnya? Kita akan lihat ya. Ada huruf O, D, X, A, I, E, W, C, H, F, dan N. So, ini adalah bacaan buat kamu dan ini edisi sisipan. Terima kasih sudah reading dan mengikuti videoku. Ciao. Hai buat kamu di sini yang cowok. Yang cowok berarti ini adalah ceweknya. Kamu pilih file yang hijau. Oke. Kita lihat orang yang suka sama kamu, orang yang sebenarnya sudah lama kagum sama kamu. Kita akan buka jelas siapa, oke? Ada Messenger of Fire, ciri-cirinya dulu ya. Ada Three of Fire, The Hierophant, King of Earth, Magician, King of Air. Wah, orang ini sepertinya kayak cinta yang gak kesampaian ya. Cinta yang gak kesampaian sama kamu. Aku melihatnya di sini ada Queen of Earth. Orang ini ya sudah pasti keibuan sifatnya. Ya, keibuan. Karena dia wanita, dia keibuan. Aku melihatnya di sini adalah kondisinya ya. Ciri-cirinya ya mungkin dia rambutnya panjang ya, kemudian sudah pasti agak ikal, kulitnya juga tidak terlalu ya, kalau putih kuning langsat lah ya, kuning langsat. Kemudian dia kalau kayak berpakaian gitu, yang penting pas aja, ya. Kadang-kadang ikut fashionable, kadang-kadang orang ini kayak punya sifat suka pamer gitu. Pokoknya dia mau jadi pusat perhatian. Aku melihatnya di sini. Aku ngelihatnya memang ada energi-energi Aries di sini ya, banyak sekali.
kemudian energi Taurus, ada juga energi dari ya Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, kemudian Virgo dan Capricorn, Leo, Sagittarius. Ini banyak banget, hampir semua elemen ada, dan aku berpikir yang dominan banget ini dari Taurus, Capricorn, Virgo gitu. Karena mungkin dia orang the have ya, orang berada gitu. Aku ngelihatnya agak berada. Kemudian di sini dia tuh patuh sama orang tua, punya tanggung jawab yang besar. Kondisinya mungkin dia nggak pernah bisa menyampaikan. Dia cuman bisanya jadi temen kamu waktu itu. Kemudian mungkin dia pengagum, cuman dia nggak nunjukin kalau dia suka sama kamu. Ada kartu The Hierophant di sini, kondisinya mungkin sekarang sudah menikah ya, sudah menikah, udah ngikutin lah. Jadi karena di sini pesannya tidak tersampaikan, makanya di sini dia kayak ya udah aku menikah aja. Tapi sekalipun sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia kayak masih mikirin yang lain gitu loh. Dia masih ada perasaan kecewa, kenapa ya aku nggak jujur aja waktu itu sama kamu. Ke kamu. Ini walaupun ya energinya maskulin dan feminin sih, sebenarnya nyampur karena ada beberapa zodiak yang memang maskulin dan feminin. Di sini kayak half-half, setengah-setengah. Bisa jadi orang ini tomboy, kemudian kalau ngomong tuh ceplos-ceplos aja, asik-asik aja orangnya, rambutnya panjang, ikal. Aku melihatnya dia orangnya mager ya, orangnya mager. Kenapa? Karena dia tuh pengen cepet yang instan, sesuatu yang kalau pekerjaan tuh asal jadi gitu. Kita akan breakdown lagi. Messenger of Fire, kita akan lihat lagi gimana. Terlalu ini ya. Kita ulang. Ada kartu The Emperor. Sampai saat ini, aku melihat orang ini masih kayak cari tahu tentang kamu, gitu loh. Mungkin dia hanya dari circle teman kamu yang sebenarnya dia juga nggak terlalu show off sih. Ada kartu The Chariot. Mungkin ada beberapa kali dia mau ngajak kamu ketemuan atau ngabar-ngabarin. Ya, aku melihatnya dia udah ada yang hubungin kamu sih di sini. Ada yang hubungin kamu, ada yang mulai menjalin pengen menjalin hubungan baik lagi. Yang selama ini tuh dia tuh udah perhatiin kamu, mungkin udah stalking kamu, udah lama banget sih. Tapi aku melihat di sini dia lebih seperti habis ngajak kamu tuh kayak ada perasaan, aduh jangan deh, kayaknya dia nggak bakal mau deh gitu loh. Ada sakit hati sendiri kadang-kadang kalau ngelihat kondisinya dia sudah menikah, mungkin kamu juga sudah menikah, takut untuk masuk, dan pikirannya dia ini 3 cups ya. Pikirannya dia ini kamu tuh ngerespon dia gitu. Jadi kayak ada semacam keinginan berat supaya kamu tuh bisa ngerespon dia. Dia pengen masuk ke dalam circle terdekat kamu gitu. Di sini ada transformation, ada kartu The Death ya, ada energi Scorpio juga di sini, banyak energi air juga. Orangnya itu mungkin sudah melakukan banyak perubahan ya. Jadi tetap dengan sifat pamernya dia, tetap dengan glamorous, aku lihat glamour ya. Dia kayak banyak perubahan. Ya mungkin kelihatan fisiknya, mungkin kelihatan ya menjadi lebih baik lagi, mungkin lebih cantik ya. Terus di sini aku ngelihatnya ada angka 3 dan 3. Dia kecewa kenapa kamu tuh nggak peka gitu loh, nggak peka, nggak tahu. Mungkin dia udah beberapa kali ngajak, ya udah ketemuan nih, reunian atau gimana, tapi kayak kamunya nggak begitu ngerespon ya.
nggak begitu ngerespon aku lihatnya di sini. Oke, kita lihat lagi. Ngenes loh orang ini. Ada kartu Four of Air, ada kartu Six of Water, Three of Earth, Page of Earth, Nine of Air, Five of Air. Aku melihatnya sih dia profesinya ya kayak ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga, kemudian lebih mengayomi anak, sekarang lebih banyak berkegiatan di rumah. Magician, I don't know, mungkin tukang tarot. Mungkin tukang tarot. Sesuatu yang berbentuk healer mungkin ya, pekerjaannya seperti itu, lebih ke kayak konsultan, lebih apa ya, hipnoterapi mungkin ya, hipnoterapi. Jiwanya itu memang kayak melayani gitu loh. Dia suka apa ya, bekerja keras iya, tapi dia juga grounded banget orangnya. Sifatnya itu manja, teman-teman. Orang ini memang keluar dari keluarga, mungkin keluarga yang manja, keluarga orang berada, manja, nggak bisa susah gitu. Banyak kekecewaan di hidup ya belakangan ini, banyak kekecewaan di hidup. Dia merasa kayaknya orang-orang di sekitar dia itu kayak banyak ninggalin. Bahkan kamu pun kayaknya nggak peduli. Ada kartu Three of Earth dan Page of Earth di sini, dia tuh pengen disayang dan dimanja sebetulnya. Ada kartu Nine of Air dan Five of Air di sini. Terlalu banyak pikiran, anxiety ya. Kemudian terlalu banyak orang itu yang kayak nggak support dia. Di sini dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik loh. Maksudnya kalau kamu tahu karakter dia dulu manja, kolokan dan lain-lain, dia di sini berusaha menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi. Aku melihat orang ini cinta sama kamu setulus hati. Dia seorang ibu ya, walaupun ya dirasa sama dia kayak aku tuh belum cukup pengalaman, tapi aku harus bisa. Orang ini dewasa dikarenakan pengalaman hidup. Jadi nggak ada yang aku lihat dia ini kayak temen tuh datang dan pergi gitu aja. Ya, bukan orang yang populer banget gitu loh, tapi agak di-sounding. Ya, maksudnya tidak terlalu populer mungkin ya. Waktu kamu sama dia itu nggak begitu populer, cuman dia kayak punya penampilan necis, fashionable waktu itu. Terus kemudian dia menjaga penampilan, cantik mungkin ya. Kayak punya warisan gitu loh, kayak memang keluarganya di sini adalah keluarga yang mungkin memang terpandang gitu ya. Bapaknya mungkin kerjanya nggak yang biasa-biasa gitu. Kita kulik lagi di sini. Dia sekarang lebih ke apa ya? Lebih ke menerima keadaan yang ada. Banyak kepusingan di sini, kepusingan terkait dengan hubungan, mungkin hubungan dia dengan pasangan ya. Aku lihatnya hubungan dia sama pasangan seperti kurang begitu baik. Capek, lelah. Aku lihatnya banyak pertentangan di sini dan dia sendiri. Jadi aku bisa pastikan orang ini kayak nggak ada yang peduli gitu, nggak ada yang ngerti, dan dia berharap kamu adalah orang yang bisa nyambung sama dia, memperhatikan dia, bahkan ya kita saling bertukar pikiran deh. Yang penting aku bisa deket sama kamu tuh udah cukup. Kita lihat sekarang pertemuan kalian di mana. Waktu itu kalian bertemu di mana? Queen of Air, Strength, tempat kalian bisa komunikasi, beride, berkreativitas, sama ya, sama yang ini, mungkin teman kantor, kerja,
dia bisa jadi senior kamu. Ya ini kebanyakan sih sesuatu yang kantor sih aku lihatnya. Page of Air. Nah ini ada sesuatu yang untuk taraf hidup itu loh. Jadi dia kayak menentukan pilihan hidup ke depan. Two of Water sama Five of Water. Aku melihatnya memang ya sama sih. Sekitar kayak teman-teman pergaulan kamu, teman nongkrong ya dalam satu komunitas tetangga. Di sini aku lihatnya. Kemudian mungkin dari antar keluarga, ibunya baik sama kamu, membutuhkan kesabaran, effort ya. Ini teman kuliah atau bisa jadi dia teman kantor. Udah itu doang. Jadi ketemu sama dia itu di suatu tempat yang menurut kamu lagi waktu itu lagi memang pengen di situ gitu loh. Karena di sini terlihat ada wadah ya. Wadah itu jadi dia mungkin orang yang menurut kamu tuh nggak kelihatan sih, tapi dia melihat kamu itu kayak, wah ini kayaknya cocok nih, ini jodoh aku nih, soulmate aku. Waktu itu mikirnya seperti itu, tapi kayak ada kekecewaan gitu ya, dia terpaksa kayak ninggalin kamu gitu. Kita lihat kenapa. King of Water, mungkin sudah ada keputusan ya, keputusan dari keluarga ya. Bapaknya mungkin konservatif, tidak bisa menerima cowok dengan gampang. Kalau misalnya ada yang dia suka, dia deketin, kayak dia takut ngenalin gitu loh. Kayak takut ngenalin teman prianya ke rumah, even dia dari keluarga yang berada gitu ya, keluarga yang ada, tidak keluarga dengan yang biasa-biasa aja. Jadi kayak pemilih. Jadi bapak, dia nggak tahu bapaknya itu memberikan dia akses nggak untuk pacaran. Bahkan udah berumur pun pikirannya, ya udah aku pacaran backstreet aja, nggak usah ketahuan gitu loh. Sampai aku ketemu yang benar baru aku ngomong gitu. Jadi banyak ribetnya sendiri sih aku lihatnya. Yang pasti dia senang diperhatiin gitu ya. Waktu itu dia senang jadi pusat perhatian, temennya banyak juga. Tapi teman itu silih berganti ya, teman-teman nggak yang teman awet gitu. Mungkin awet cuma 1-2 gitu, bahkan nggak ada. Aku lihatnya kayak dia lebih banyak merenung dan sendiri sih. Ini banyak sakit hati terkait dengan circle ya. Circle pertemanannya dia itu mungkin dia banyak menerima pil pahit bahwa ketika dia baik sama orang, nah orang itu tidak terlalu baik sama dia. Jadi di sini dia sekarang banyak belajar, menjalani, bahkan dia mungkin udah menjadi seorang ibu ya, lebih dewasa lagi. Tapi dia masih kayak complicated gitu loh. Karena hubungan dia mungkin dengan pasangannya sekarang tuh sedang gak baik-baik aja. Ada kartu Four of Water, jujur dia kepusingan, masa depan aku gimana ini? Gitu ya. Ada kartu Six of Air, Six of Sword, yang dia bisa lakukan adalah move on. Mungkin kalau sekarang dia mungkin ingat sama kamu ya, dia mungkin ingat sama kamu, tetapi di sini dia masih ingin mengejar dan mencairkan sesuatu yang tadinya beku gitu ya, tadinya beku gitu. Hidup dia juga tidak berjalan dengan baik, tapi ketika kenal sama kamu, dia merasakan adanya kehangatan. Mungkin dia pernah ngobrol sama kamu 1-2 kali atau berapa, tapi dari situ tuh udah ada kesan gitu loh. Oh ya, aku udah semangat lagi nih gitu, ada semangat lagi untuk bisa maju ke depan gitu. Nah makanya buat kamu di sini yang kira-kira kenal sosok ini, silahkan gitu ya, silahkan untuk di samperin gitu. Apa yang dia pengen ngomong sama kamu, dia takut untuk kontak kamu,
Mungkin kesannya kamu tuh dingin sama dia, jadi kayak ganggu, dia takut ganggu. Dia pengen cerita sih gimana sih sekarang, perasaan dia itu gimana. Aku merasakan kamu sekalipun kita jauh. Jadi orang ini memang kagum sama kamu. Kamu tuh lebih deket di hatiku daripada yang lain. Dan yang terakhir di sini, waktu itu mungkin aku terlalu muda ya. Jadi aku tuh kayak ya sibuk dengan masa muda aku nggak mikir ke depannya gimana, yang penting happy, senang-senang, dan aku nggak pernah lihat kalau ya mungkin aku jatuh cinta sama kamu gitu. Aku ngelihatnya sih orang ini lebih banyak fun gitu loh. Bahkan dia memilih mungkin, dan dia tidak menyadari ya kalau dia suka sama kamu itu kayak oh ya aku kagum gitu. Tapi nggak tahu kalau ternyata kagumnya itu sampai sekarang gitu ya. Kok yang paling sekian banyak yang lalu lalang gitu, cuman kamu yang nggak bisa dilupain. Nah, ada failure di sini. Aku melihatnya banyak kegagalan dalam hidup ya, terutama cinta, keuangan orang ini. Kemudian ya mungkin dia masih berpetualang mencari yang terbaik, menderita. Aku ngelihatnya hidupnya dia juga banyak kesedihan. Tapi orang ini kayak kalau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dia all out. Dan di sini ada, aku lihatnya lebih kayak orang ini tahu men-treat orang dengan baik sebetulnya. Kadang-kadang dia datang dan pergi. Kamu juga mungkin berpikir ini orang tiba-tiba kasih kabar ke aku ngapain gitu ya. Ya dia mau tahu kabar kamu aja sih sebenarnya. Dia merasa kamu itu kayak di other side gitu loh. Tapi saling membutuhkan. Nah, sekarang ya tergantung kamu. Kalau misalnya kamu memang di sini kenal dengan ciri-ciri orang seperti ini, silahkan. Nah, kita akan ambil di sini untuk nama-namanya. Ada Y, ada T, ada L, ada Q, ada B, ada O, kemudian ada F, R, J, M, GP, dan E gitu. So, ini adalah bacaan untuk kamu para pria yang di sini pengagum kamu wanita. See you when I see you. I love you. Bye bye.